Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita berjumpa lagi pada mata pelajaran prakarya dan informatika. Yang lalu kita sudah belajar mengenai pengaturan area kerja pada Microsoft Excel, terkhusus bagaimana cara mengatur lebar kolom atau baris. Bisa dilihat di bukunya pada halaman 80. Kemudian bagaimana cara mengatur tinggi baris sampai kepada penambahan sebuah sel. Hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai bagaimana cara menyisipkan kolom pada sebuah tabel, ya. Nah, di sini sudah terdapat tabel. Katakanlah tabel ini merupakan tabel daftar mata pelajaran. Nah, pada tabel ini kita akan menyisipkan sebuah kolom. Cara menyisipkan sebuah kolom yaitu dengan kita memanfaatkan sebuah kotak dialog atau menu yang akan muncul ketika kita melakukan klik kanan pada area mouse. Maka muncul sebuah menu, kita manfaatkan di situ kotak dialog insert. Yang mana itu? Ya, kita bisa lihat dengan kita klik kanan mouse, maka muncullah sebuah daftar menu, ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan atau memanfaatkan kotak dialog insert. Ini ya, ini. Kotak dialog insert. Kotak dialog insert ini berisi bagaimana kita menambahkan sebuah sel right, kanan, bawah, menambahkan sebuah baris atau sebuah kolom. Ya. Shift cell right, down, enter row, enter column. Cara mempraktikkannya gampang saja ya. Misalnya, kita ingin praktekkan bagaimana penggunaan daripada cell right, kita blok dulu. Misalnya kita blok ini. Kita blok mulai dari sel C3 sampai C8. Kemudian kita klik kanan. Kita coba saja semua menu yang terdapat pada kotak dialog insert ini. Misalnya, kita coba dulu shift cell right. Yang terjadi ialah kita menambahkan sebuah kolom baru. Sedangkan kolom mata pelajaran tadi ini bergeser ke arah kanan. Dan di sebelah kirinya muncul sebuah kolom yang baru. Nah, kolom yang muncul ini dia muncul sebanyak kolom daripada mata pelajaran ini. Karena tadi kita melakukan blok di sel C3 sampai C8. Berarti dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia ada 6 baris. Ya. Jadi dia muncul juga sebanyak baris daripada area yang kita blok. Ya. Itulah tadi penggunaan daripada insert cell right. Ya. Kemudian bagaimana dengan insert cell down? Kita blok area dulu, ya. Kemudian kita coba bagaimana penggunaan dari shift cell down. Kemudian kita klik OK. Maka yang terjadi adalah akan bertambah sebanyak 6 baris, ya, sesuai dengan area yang kita blok. Kemudian mata pelajaran ini dia akan bergeser ke arah bawah, gitu. Bagaimana dengan enter row? Kita coba dulu. Enter row ini adalah menambahkan sebuah baris dengan area secara keseluruhan. Ini ya, ini. Ketika tadi kita tambahkan enter row, maka yang terjadi ialah sel B3 sampai ke sel B8, baik itu kolom B dan kolom C, dia akan bergeser ke bawah. Karena kita menambahkan sebuah baris baru.
maka sistem akan mengeksekusi seperti ini ya. Nah, ini muncul baris baru di atas tabel mata pelajaran, sehingga kolom B yang berisikan nomor sampai mata pelajaran ini bergeser ke arah bawah. Bagaimana dengan penggunaan enter kolom? Enter kolom yang terjadi adalah penambahan sebuah kolom baru. Ini ya, penambahan sebuah kolom baru. Jadi seperti itulah penggunaan daripada kotak dialog insert untuk menyisipkan sebuah kolom. Jadi kotak dialog insert ini dapat kita gunakan, dapat kita manfaatkan sesuai dengan kebutuhan kita. Ya. Nah. Kemudian bagaimana cara menyisipkan, bagaimana cara menyisipkan, menghapus sebuah kolom atau baris. Nah, bagaimana cara menghapus sebuah kolom atau baris? Nah, ini kolomnya, kolom B dan kolom C. Ini baris 3, baris 4. Nah, kalau ini sel C3, ini sel C4. Nah, bagaimana cara menghapus kolom atau baris? Nah, menghapus kolom atau baris pada tabel dapat dilakukan dengan cara klik salah satu sel di kolom atau baris yang akan dihapus. Klik salah satu sel di kolom atau baris yang akan dihapus. Kita bisa klik salah satu, bisa juga kita blok semua. Nah, ya. Kemudian klik kanan sel tersebut. Kemudian di sini muncul menu yang sama, ya. Kita manfaatkan di sini kotak dialog delete. Nah, kita coba-coba saja ini. Hanya shift select. Yang terjadi adalah menghapus kolom yang sudah terblok yang pada area yang kita blok tadi. Kemudian shift left up sama ya. Enter row, menghapus baris. Enter row, menghapus baris. Kita coba enter row. Berarti dia menghapus baris ya. Kalau enter kolom, berarti dia menghapus kolom. Jadi sama penggunaannya. Shift select, cell up, sama enter row. Tapi perbedaannya ini dapat kita lihat bila mana terdapat beberapa kolom yang banyak. Nah, ini kan cuma contoh hanya beberapa kolom. Ada kolom B dan kolom C, terdiri dari beberapa baris, yaitu baris 3 sampai baris 8. Jadi perbedaan antara shift select, cell up, dan enter row, enter kolom dapat kita lihat secara jelas dan nyata bila mana memiliki banyak baris dan banyak kolom. Kemudian menggabungkan sebuah sel. Bagaimana cara menggabungkan sebuah sel? Menggabungkan sebuah sel dapat kita lakukan dengan cara kita memanfaatkan icon merge and center yang berada pada tab home. Ini ya. Masuk tab home, kita bisa memanfaatkan icon merge and center. Ini. Nah, caranya bagaimana menggabungkan sebuah sel? Saya gabungkan ya, sel B4 dengan sel C4. Saya blok keduanya. Kemudian saya pilih
Nih, merge and center. Kemudian saya klik OK. Maka saya berhasil menggabungkan kedua sel tersebut. Ya. Hanya saja daftar mata pelajaran matematika tadi itu terhapus. Jadi kita tinggal memasukkan saja. Misalnya kita ingin gabungkan lagi selnya ini. Sel B6 sampai C6. Merge and center. Oke. Maka sel tersebut akan tergabung. Bagaimana cara memisahkan kembali sel yang tergabung? Caranya ya, tinggal kita memanfaatkan ini, unmerged cell. Ya. Maka sel tadi yang sudah tergabung akan kembali terpisah. Nah, seperti ini. Kemudian bagaimana cara menambahkan dan menghapus lembar kerja? Jadi lembar kerja ini merupakan lembar kerja pertama yang bernama sheet 1. Ya. Sheet 1. Nah, secara otomatis ketika kita membuka Microsoft Excel, maka akan disediakan satu lembar kerja atau satu sheet. Meskipun demikian, kita dapat menambahkan lembar kerja baru sesuai dengan kebutuhan kita. Bagaimana caranya? Tinggal kita klik new sheet, tambahkan sebuah lembar kerja baru. Nah, maka akan muncul lembar kerja baru yang bernama sheet 3. Kenapa namanya sheet 3, Ustadz? Bukan sheet 2. Karena Ustadz tadi sudah menambahkan sebuah sheet baru sebelum Ustadz menambahkan sheet 3. Namanya sheet 2. Sheet 2 itu Ustadz sudah hapus. Ya, misalkan kita hapus ini. Cara menghapus lembar kerja atau mengurangi lembar kerja. Kita klik kanan saja, kemudian kita klik delete. Nah, maka akan terhapus. Kalau Ustaz tambahkan lagi, maka akan muncul sheet 4. Ya. Kalau Ustaz hapus sheet 4, Ustaz tambahkan, maka akan muncul sheet 5. Nah, sheet 5 ini bisa kita rubah namanya. Misalkan namanya lembar kerja baru. Kemudian enter. Maka secara otomatis akan berubah ketika kita sudah menekan tombol enter. Nah, ini juga bisa klik kanan rename lembar kerja lama, enter. Itu cara mengubah atau mengganti nama lembar kerja sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita sudah belajar bagaimana cara menambahkan sebuah kolom baris, menghapus kolom baris, menggabungkan sebuah sel, memisahkan kembali sel yang tergabung, sampai kepada menambah, menghapus, dan mengganti nama daripada sebuah lembar kerja Microsoft Excel.